Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Come on, sama-sama kita angkat pujian. Saat ini semuanya karena kasih. Yes, amen. Aku hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Mari naikkan syukur. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik. 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 Engkau baik, sangat baik Engkau baik, sangat baik. Singin. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau
sangat baik, Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segala hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu,
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apa akan ku Mari nikmati Tuhan. Jesus. Gloria kasih. Mari nikmati kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hitung berapa banyak yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan percayakan di tanganmu. Belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupmu. Tuhan ingatkan kita sebagai manusia, kita selalu merasa kurang dan kurang. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi Tuhan ingatkan hari ini belajar mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan taruh. Ingat, 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang adalah sebuah kekurangan. Tapi bagaimana Yesus merespon? Dia tidak mengeluh dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak komplain dengan keterbatasan. Dia tidak komplain dengan keberadaannya. Dia tidak komplain dengan kekurangan yang ada. Tapi dia berkata, mari bawa 5 roti 2 ikan. Bawa 5 roti dan 2 ikan itu. Mungkin hari-hari ini beberapa di antara saudara sedang mengalami 5 roti dan 2 ikan untuk menghadapi ribuan. Tapi dengar baik-baik, responi seperti yang Yesus responi. Dia bawa, dia menengadah ke langit dan bawa kepada Tuhan, dan dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan.
And do you know that? There is a miracle. Ada mujizat. Ada mujizat. Pada saat kita mengucap syukur. Bolehkah kita sama-sama hari ini menghampiri Tuhan bukan dengan keluhan, bukan dengan komplain, bukan dengan permintaan, bukan dengan list permintaanmu. But come to God. Let's come to God with thanksgiving. Glory kashikara bahata karala barala barala kashikara barala. Jesus, hallelujah. Naikkan pujian, naikkan syukurmu. Gloria kashikara barala. Harata kaya lama Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mari naikkan ucapan syukur. Mari naikkan pujian penyembahan saudara kepada Dia. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami yakin bahwa yang Tuhan anugerahkan di tangan kami sesuai dengan kapasitas kami. Yang Tuhan anugerahkan di tangan kami, di hidup kami, sesuai dengan capacity kami. We thank you for your blessing.
Thank you for your grace, Lord. Thank you for everything, Lord. Buat nafas kehidupan. Buat sampai hari ini keluarga kami masih tetap ada. Keluarga kami masih boleh bersama-sama. Dicukupkan di dalam segala sesuatu. Kami percaya itu anugerah yang perlu kami syukuri. Makasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari Engkau bicara buat setiap kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara, my family, untuk firman Tuhan yang terambil di Mazmur ya. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya akan mengingatkan. Firman Tuhan katakan, worship the Lord and serve Him with reverence. Worship the Lord and serve Him with reverence. Hari-hari ini banyak gereja, banyak jemaat, banyak anak-anak Tuhan senang dengan ibadah, tetapi sikap dalam ketika kita beribadah tidak menunjukkan rasa hormat, takut akan Tuhan. Sehingga dengan kecanggihan teknologi dimanapun kita berada sekarang, sambil mendengarkan, sambil ikutan Zoom, saudara bisa melakukan activity apa aja. Saudara bisa sambil masak, saudara bisa sambil nge-gym, saudara bisa sambil bercanda, saudara bisa sambil nge-game bahkan. Dengar baik-baik. Apakah itu menunjukkan bahwa saudara hormat kepada Tuhan? I think no. Banyak dari kita menyepelekan ketika firman Tuhan disampaikan. Saudara tidak menghormati firman Tuhan. Saudara tidak menghormati, tidak mendengarkan, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena saudara tidak fokus. Karena saudara lebih suka untuk melakukan segala sesuatu sambil. Sekarang kan banyak yang seperti ini, multitasking. Handphone pun dibuat sedemikian rupa supaya bisa ada 5 layar sekaligus di dalam satu handphone. Tapi tidaklah demikian pada saat kita sedang beribadah. Pastikan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara beribadah, bisakah saudara memberikan sedikit waktu di mana saudara concern, gak melakukan apapun, tapi mendengarkan, fokus kepada firman Tuhan yang mau disampaikan buat saudara. Berhenti dulu dari masak saudara. Berhenti dulu dari bermain game saudara. Berhenti dulu dari segala sesuatu activity apapun yang membuat saudara terpecah untuk tidak fokus kepada firman Tuhan. Mari belajar menghormati Tuhan. Mari belajar menghormati Tuhan yang sedang berbicara. Saya percaya kalau saudara menghormati Tuhan, saudara respect kepada Tuhan, maka berkat itu datang kepada saudara. Tanpa saudara harus mengupayakannya. Kenapa? Kalau saya respect kepada Koan, saya dengarkan apa yang dia sampaikan, maka nggak usah minta berkat sama Koan. Koan sendiri akan mengalirkan berkatnya buat kita. Kenapa? It's different ketika kita sedang berbicara dan orang mendengarkan. Apa yang terjadi? Ketika kita respect, maka kita akan memperoleh segala sesuatu yang terbaik dari firman Tuhan. Bahkan pengurapan dari hamba Tuhan tersebut. Itu akan mengalirkan sesuatu kepada kita. Bukan cuma knowledge, tapi kehidupan, tapi spirit, roh. Jadi pastikan sebelum kita mendengar hari-hari ini, ingatkan anggota keluargamu kalau ada yang sambil nge-game, ada yang sambil masak, ada yang sambil nyapu, ada yang sambil apapun. Kecuali Anda harus menjaga anak saudara. Supaya anak saudara tetap tenang karena keterbatasan saudara. Oke? Saya pastikan ini menjadi value menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan. Jadi bagian dari kehidupan dari United Family. So saya nggak panjangkan, Koan silahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Koan pun bersetuju dengan apa yang saya sampaikan. Untuk menjadikan jemaat UCC menjadi jemaat yang menghormati Tuhan. Ya. Oke Koan. Ya.
Oke, shalom UCC, tentunya senang sekali bisa kembali menjumpai keluarga UCC tentunya, dan tidak terasa ini adalah khotbah terakhir saya di tahun 2020 ini, dan sudah selama 1 tahun kita melewati hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, tapi saya percaya bahwa dalam ketidakpastian kita menemukan kepastian-kepastian di dalam Tuhan. Oke, saya sependapat dengan tadi yang Kak Oci sampaikan bahwa betapa pentingnya untuk membangun sikap hati yang respect, karena saat kita respect, maka di situ adalah menjadi aliran berkat yang akan Tuhan salurkan dalam hidup kita. Oke, nah dalam kesempatan ini saya ingin menutup pelajaran-pelajaran yang saya lepaskan selama 1 tahun ini, dan saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul inspirasi ke aplikasi. Oke, sebentar saya tayangkan dulu videonya. Ya, judulnya adalah inspirasi ke aplikasi. Nah, mengapa pelajaran ini menjadi penting? Karena saya mempercayai bahwa pengajaran ini akan mengevaluasi tentang kekristenan kita sepanjang tahun ini, dan juga mempersiapkan kita untuk kita memasuki tahun depan. Nah, tentu kita berharap bahwa dengan berlalunya waktu, maka pertumbuhan rohani harusnya terjadi. Tapi sangat disayangkan karena ternyata waktu tidak menjamin terjadinya pertumbuhan atau kedewasaan rohani. Nah, kita akan belajar sebentar tentang mengapa ada banyak orang yang sudah banyak belajar, sudah banyak tahu kebenaran, tapi kehidupannya belum mengalami upgrading. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, saya ingin membuka pelajaran ini dengan kalimat ini. Coba saudara perhatikan PowerPoint berikut ini, bahwa betapa seringnya kita terinspirasi saat mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Saya ulang, betapa seringnya kita terinspirasi saat mendengar pengajaran firman Tuhan. Kita diberkati, kita merasa firman Tuhan itu bicara banyak kepada kita, dan kita menjadi terinspirasi. Nah, itu yang kita alami saat kita mendengar firman Tuhan. Tapi kita akan belajar bahwa cukupkah kita terinspirasi. Nah, saya mau ajak untuk kita belajar dari Injil Matius pasal 13 ayat 20 sampai ayat 21. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 20 sampai ayat 21, ini adalah cuplikan dari perumpamaan saat Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan penabur. Nah, tentu kita sering membaca dan mendengar khotbah-khotbah tentang perumpamaan penabur. Nah, kita akan lihat dari ayat 20 sampai ayat 21 saja, bahwa ternyata dalam Matius 13 ayat 20 berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, coba perhatikan kalimat yang janggal ini. Karena firman itu. Menarik ya. Jadi, saya ulang ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena Yesus tidak. Ayat ini berkata, karena firman itu, firman yang kita terima dengan gembira, orang itu pun segera murtad. Nah, saya ingin coba kita fokus ke ayat 20, bahwa ternyata ada orang yang menerima firman dengan gembira. Nah, dalam terjemahan The Message digunakan kata instantly respond with enthusiasm. Jadi, menerima secara langsung, ya, kalau dalam bahasa terjemahan bebasnya, secara antusias. Nah, coba, sebagai pengkhotbah, saya yakin Kak Oci setuju bahwa kita ini senang kalau pendengar kita ini antusias. Gitu. Karena
Karena waktu mereka mendengar dengan antusias, kita jadi lebih semangat. Tapi ternyata dari ayat ini, ternyata sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, kita harus bertobat dan kita harus sadar bahwa ternyata antusias yang dialami atau dirasakan oleh sang pendengar itu ternyata nggak ngejamin perubahan. Nah, itu sebabnya izinkan saya bertanya kepada saudara, kapan terakhir kita mendengar sebuah pengajaran dan menerimanya dengan perasaan senang hati, sukacita dan penuh antusias? Kapan? Tentu waktu saudara mengalami ini, berarti firman Tuhannya ini nggak sembarangan. Ini firmannya pasti berkualitas, ini firmannya benar-benar diurapi, dan benar-benar kita menerima dengan perasaan senang hati. Pertanyaan saya, kenapa senang hati? Karena kita ngerasa bahwa firman Tuhan itu bicara sama kita. Kok kayaknya pas banget ya sama kebutuhan saya. Lalu akibatnya kita menerimanya dengan sukacita dan penuh antusias. Nah, coba kita akan belajar dengan cepat. Sebenarnya apa sih arti penganiayaan karena firman itu? Atau apa sih bentuk penganiayaan karena firman itu? Karena tadi kalau kita perhatikan dalam Matius 13 ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan dan atau penganiayaan. Ingat, garis bawahi yang unik di sini, bukan karena Yesus, karena firman itu. Orang itu pun ternyata segera murtad. Nah, itu sebabnya saya ajak untuk saudara merenung. Apa sih sebenarnya arti penganiayaan karena firman itu? Apa sih bentuk penganiayaan karena firman itu? Nah, simple aja. Sebenarnya waktu firman Tuhan itu kita terima dengan gembira, dengan antusias, berarti firman Tuhan itu menginspirasi kita, menjadi berkat buat kita. Dan apa yang terjadi, kita ngerasa bahwa wah, ini jawaban dari doa-doa saya ini. Lalu setelah kita selesai mendengarnya, maka kita memutuskan untuk coba melakukannya. Tapi yang saya mau katakan ini, saudara harus paham nih, setan itu nggak mau kita jadi pelaku firman. Makanya dia akan memberikan masalah demi masalah untuk membuat kita kehilangan kepercayaan akan firman itu. Dan tujuannya adalah akhirnya kita berhenti melakukannya. Ambil contoh. Saudara pernah dengar tentang pengajaran tentang menabur. Lalu apa yang terjadi? Saudara ngerasa, iya ini jawaban. Ini saya ternyata problem ekonomi saya karena ternyata saya kurang menabur. Lalu saudara mengambil keputusan untuk mulai menabur. Dan ketika saudara menerimanya dengan gembira, tentu saudara punya kerinduan untuk segera melakukannya, dan saudara melakukannya, apa yang terjadi? Setan itu, ingat, akan mendatangkan penganiayaan karena firman itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kau nabur, nanti kamu akan nuai. Lalu apa yang terjadi? Kita mencoba menabur. Dan ternyata kalau saudara perhatikan baik-baik, justru waktu kita nabur, ternyata kok kita ngerasa gini, kok nggak nuai-nuai ya? Ingat, firman Tuhan tuh udah ngasih peringatan, akan terjadi penganiayaan karena firman itu. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya saudara akhirnya kehilangan kepercayaan akan firman itu, dan akhirnya menghentikannya. Dan akhirnya banyak orang akhirnya bilang gini, iya ya, saya sudah nabur juga nggak nuai lah, udahlah berhenti nabur aja deh. Itu salah satu contoh bahwa ternyata waktu kita mempercayai firman dengan antusias dan kita melakukannya, ternyata apa yang terjadi? Nggak selamanya hasilnya langsung terjadi loh saudara. Kita diuji, apakah kita tetap mempercayai kebenaran itu atau tidak. Begitu kehilangan kepercayaan akan firman itu, maka kita berhenti melakukannya. Nah, itu sebabnya itu hanyalah contoh bahwa banyak sekali kebenaran-kebenaran yang menginspirasi kita menerimanya dengan antusias, dan ketika kita mencoba melakukannya, kita nggak siap bahwa ternyata Tuhan akan mengizinkan akan terjadi penganiayaan akan firman itu. Tentu yang jadi sumbernya adalah iblis ini, untuk membuat akhirnya kita kehilangan kepercayaan dan sehingga akhirnya kita berhenti melakukannya. Nah, itu sebabnya dalam hal ini saya ingin mau mengatakan kepada saudara bahwa ternyata menerima firman dengan antusias itu nggak cukup loh ternyata. Terinspirasi firman itu ternyata nggak cukup loh saudara. Nah, itu sebabnya yuk kita akan belajar dari hal ini. Coba sebentar ya, kembali ke PowerPoint.
Ya, ada sebuah survei yang diadakan di Amerika terhadap orang-orang yang maju saat altar call. Oke, masih ingat? Waktu kita hadir di KKR biasanya di situ ada altar call di mana hamba Tuhan itu menantang orang untuk mengambil keputusan untuk maju. Lalu apa yang terjadi? Di Amerika diadakan survei ini dan ternyata dari survei ini sangat memprihatinkan bahwa dengan berlalunya waktu ternyata 92% orang yang maju saat altar call itu kembali pada kehidupan lama. Dan hanya 8% yang tetap pada keputusan mereka dan mengalami perubahan. Coba saudara perhatikan ini. Bahwa ternyata kalau ada 10 orang yang maju altar call, itu ternyata survei membuktikan di Amerika, ini tentu berharap nggak terjadi di Indonesia, bahwa ternyata dari 10 itu ternyata persentasenya banyak yang balik pada kehidupan lama loh, saudara. Nah, coba perhatikan, masih ingat pengalaman-pengalaman orang yang ikut camp pemulihan, camp pria sejati, camp wanita bijak, atau camp apa aja. Dan ketika mereka yang mengikuti camp itu, mereka terinspirasi, mereka benar-benar dijamah Tuhan, lalu mereka mengambil keputusan untuk berubah. Tapi ternyata survei membuktikan bahwa ternyata banyak orang yang akhirnya waktu udah terinspirasi firman dan mengambil keputusan untuk berubah, ternyata waktu berlalu, akhirnya mereka balik pada kehidupan lama. Dan itu sebabnya, yuk UCC kayaknya kita perlu mengevaluasi ulang deh tentang kekristenan kita hari-hari ini. Mengapa? Menurut saya, problem dari orang percaya bukanlah kekurangan inspirasi, tapi kurangnya aplikasi. Makanya saya beri judul inspirasi ke aplikasi. Nah, itu sebabnya saya ajak untuk kita menutup tahun ini dan kita mengevaluasi deh. Sebenarnya problem kita ini bukan kurang-kurangnya terinspirasi loh. Karena sebenarnya problem dari kita kurangnya teraplikasi. Nah, ingat, saya mau ingatkan saudara ya, bahwa perubahan hidup itu terjadi bukan sebatas akibat saat kita ini terinspirasi, tetapi saat hal tersebut berlanjut pada teraplikasi. Saya ulang, ini penting sekali, bahwa perubahan kehidupan itu terjadi bukan saat sebatas akibat kita terinspirasi mendengar sebuah khotbah atau sebuah pengajaran, tapi perubahan hidup itu terjadi saat hal tersebut berlanjut pada teraplikasi. Makanya yuk, betapa pentingnya kita mulai mengupayakan untuk nggak puas sebatas terinspirasi, tapi kita harus jago mengaplikasikannya. Nah, ada ayat yang lain dalam Alkitab yang saya pikir perlu menjadi cermin buat kita. Dalam Yakobus pasal pertama ayat 23-24, perhatikan ayat ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi waktu kita bercermin, pasti cermin itu mengkoreksi kita, menunjukkan keadaan kita. Betul nggak itu? Itu sebenarnya tujuan kita bercermin kan? Memastikan muka kita baik-baik aja sebelum ketemu orang. Sebelum keluar rumah, maka kita bercermin dulu supaya muka kita dalam kondisi baik. Nah, ayat ini berkata, baru saja ia memandang dirinya, berarti dengan kata lain waktu dia tahu tentang kondisi keadaannya, karena cermin itu nggak pernah bohong. Kapan cermin itu bohong? Ya, kecuali kalau cermin cembung dan cermin cekung. Kalau cermin yang benar nggak bohong, itu realita. Hanya menunjukkan keadaan kita yang sesungguhnya. Ternyata firman Tuhan itu seperti cermin loh. Jadi waktu kita bergaul dengan firman, kita mendengar firman, membaca firman, maka sebenarnya seperti kita sedang bercermin. Di mana cermin itu sedang menunjukkan keadaan kita. Nah, tetapi firman Tuhan bilang, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sekarang saya mau tanya, jujur. Kapan saudara terinspirasi dengar firman? Contohnya, berapa minggu lalu? Minggu lalu siapa yang khotbah? Itu kalau nggak salah saya dapat informasi Jeffrey Tresna katanya mengkhotbah. Siapa lagi? Kowing.
berkhotbah. Siapa lagi yang dipanggil sama UCC itu kan pilihan ya. Jadi oke lah, itu hamba Tuhan yang sudah diseleksi gitulah. Lalu apa yang terjadi? Banyak yang akhirnya waktu kita dengar firman Tuhan itu kita merasa diberkati banget. Kita terinspirasi. Tapi pertanyaan saya adalah gini, apakah semua yang menginspirasi kita itu benar-benar mengubah kita? Ternyata banyak kali kita cuma berhenti terinspirasi. Ambil contoh, kalau saudara yang ikuti UCC dari ibadah dari minggu ke minggu, saya izinkan saya bertanya kepada saudara, apa yang Jeffrey Tresna waktu berapa minggu lalu khotbahkan? Kalau saudara langsung gini, nanti dulu, tak ingat-ingat dulu. Waduh, bagaimana melakukannya? Ingat aja enggak gitu. Nah itu sebabnya saya katakan bahwa tanpa sadar banyak kali firman Tuhan itu sebatas numpang lewat loh dalam kehidupan kita. Sama seperti istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri loh. Saya ulang ya. Coba saya berharap kita mulai bertobat mulai hari ini untuk enggak puas cuma gini. Waduh, saya terinspirasi. Saya mau bilang inspirasi itu bagus, tapi itu enggak jaminan. Makanya ingat, banyak kali firman Tuhan itu sebatas numpang lewat dalam kehidupan kita. Benar-benar tidak membekas, benar-benar tidak membawa perubahan. Nah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pertanyaannya, bukankah sebenarnya kita sedang mengalami Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24, bahwa firman Tuhan itu seperti cermin dan waktu kita melihat kondisi kita, lalu kita pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Berarti tidak ada perubahan apa-apa. Nah itu sebabnya hari ini saya mau ajak untuk kita mulai serius untuk mulai mengevaluasi ulang tentang cara kita mendengar firman. Tadi Kak Oci sudah mengatakan bahwa waktu mendengar firman harus dengan tenang, harus dengan serius, harus dengan hormat, nggak sambil mainan, nggak sambil melakukan yang lain, tapi benar-benar fokus menghargai firman. Oke, itu bagus. Tapi saya mau lanjutkan bahwa himbauan saya sebagai penatua, jangan cuma berhenti puas terinspirasi. Kita harus memastikan semuanya teraplikasi. Oke, lihat ini. Selanjutnya, PowerPoint berikutnya. Saya mau ingatkan kepada saudara, tentu saudara pernah belajar bahwa 95% hidup seseorang itu digerakkan oleh alam bawah sadarnya. Sedangkan 5% yang digerakkan oleh alam sadarnya. Saya ulang ya. Bahwa 95% ternyata kita semua itu digerakkan oleh alam bawah sadar. Hanya 5% yang digerakkan oleh alam sadar. Tentu kita pernah belajar bahwa alam bawah sadar itu adalah berisi semua kumpulan pengalaman-pengalaman yang sepertinya kita sudah lupakan. Tapi sebenarnya masih tersimpan dan masih mempengaruhi perilaku kita dan sikap-sikap kita. Nah, kenapa saya mau suarakan ini? Karena sebenarnya saat kita terinspirasi, itu hanya menyentuh area alam sadar, loh, saudara. Dan itu sebenarnya belum menyentuh alam bawah sadar. Ingat, semua kita digerakkan justru bukan oleh alam sadar, tapi alam bawah sadar. Makanya waktu kita terinspirasi, waktu kita bertekad, waduh saya mau berubah deh, saya mau menjadi pelaku firman. Tapi waktu kita ngalami penganiayaan karena firman itu, kita ngalami tantangan, akhirnya apa terjadi? Kita berhenti mengaplikasikannya. Dan waktu kita berhenti mengaplikasikannya, maka apa yang terjadi? Kita nggak menerima atau mengalami hasilnya. Nah, ingat, saya mau ingatkan lewat gambar ini, bahwa terinspirasi itu sebenarnya menyentuh area alam bawah sadar. Tapi teraplikasi itu mulai menyentuh area alam bawah sadar. Karena sebenarnya yang sedang menjadi masalah kita itu bukan bagaimana mengubah alam sadar, tapi bagaimana mengubah atau memprogram ulang alam bawah sadar. Nah, itu sebabnya saya mau ingatkan bahwa faktor dari penentu perubahan itu bukan saat kita mendengar, tetapi setelah kita mendengar. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa selama ini kita berkonsentrasi saat mendengarnya. Saya ulang ya. Selama ini yang selalu ditekankan, waktu dengerin ya. Jangan nyambil yang lain. Fokus. Oke, saya setuju. Betapa pentingnya kita fokus waktu mendengar. Tetapi ternyata faktor penentu perubahan itu justru bukan saat kita mendengar saja, tapi setelah kita mendengar. Karena waktu kita mendengar, kita sangat terinspirasi. Tapi setelah mendengarnya itu yang menentukan teraplikasi atau tidak.
Jadi saya ingin UCC mulai sadar bahwa ternyata pergumulan kita, perjuangan kita bukan cuma hanya waktu dengar, tetapi setelah mendengar juga. Nah, itu sebabnya menurut saya kita salah konsentrasi. Makanya karena fokus kita waktu mendengar atau saat mendengar, maka perjuangan kita ini berkonsentrasi waktu kita mendengar. Memang itu bagus, tapi setelah selesai, ya kita ngerasa gini, wah perjuangan saya sudah selesai. Padahal sebenarnya faktor penentu perubahan itu bukan saat kita mendengar, tapi setelah kita mendengar. Contohnya, buktinya, kembali ke kasus tentang perumpamaan penabur. Di dalam Matius pasal 13, ayat 19 sampai 23, ternyata yang menentukannya itu bukan waktu mereka dengar, tapi setelah mendengarnya. Perhatikan ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, perhatikan ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, oke. Lanjut loncat ke ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, perhatikan ayat 23-nya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi problem kita cuma fokus waktu mendengar, makanya nggak heran kita terinspirasi saat mendengarnya. Tapi harusnya kita jadi sadar hari ini bahwa ternyata terinspirasi itu bagus. Cuma masalahnya adalah jangan berhenti kita terinspirasi, karena yang Tuhan mau itu semua teraplikasi. Jelas ya? Nah sekarang saya lanjutkan. Itu sebabnya saya mau ingatkan bahwa jangan terlalu cepat berpindah dari satu kebenaran ke kebenaran yang lain. Target kita bukan sebatas tahu atau banyak tahu, tapi bagaimana mengaplikasikannya. Saya ulang. Jangan terlalu cepat berpindah dari satu kebenaran ke kebenaran yang lain. Karena target kita bukanlah sebenarnya sebatas tahu atau jadi banyak tahu. Tapi bagaimana kebenaran-kebenaran yang kita udah tahu itu teraplikasi atau tidak. Kalau nggak teraplikasi, ya nggak ada perubahan apa-apa. Perubahannya cuma kita jadi banyak tahu aja. Tapi hidup nggak jadi berubah kok. Hidup nggak jadi tambah baik. Tahunya makin banyak, tapi perubahan hidupnya nggak terjadi. Nah, kenapa? Kita berhenti puas di titik terinspirasi, padahal sebenarnya kita harus teraplikasi. Nah, sekarang saya akan masuk ke poin pentingnya. Bahwa kalau memang isunya itu jangan berhenti terinspirasi, tapi harus teraplikasi, maka sadarkah kita bahwa aplikasi itu hanyalah dampak dari pengertian? Makanya tadi, firman Tuhan yang berbuah itu adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, banyak orang cuman fokus dengar, ngerti nggak ngerti, itu mah bukan urusan saya. Nah, salah. Karena ternyata kalau kita mau teraplikasi, maka saudara harus berjuang untuk ngerti. Nah, waktu saya siapkan materi ini, saya menemukan rumus. Kalau memang pengertian itu penting, maka rumus pengertian itu apa sih? Nah, lihat ini. Rumus pengertian adalah saat pengulangan dan perenungan itu bertemu. Saya ulang ya. Kapan pengertian itu didapat? Pengertian itu didapat saat apa sih? Saat terjadi pengulangan dan dilanjutkan dengan perenungan. Nah, kalau kita cuma ngulang tapi nggak ngerenung juga percuma. Tapi kalau ngerenung tapi tambah ngulang nggak maksimal juga. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sih pengulangan itu dibutuhkan? Itu sebabnya penyakit kita itu apa sih? Penyakit kita ini puas mendengar sekali. Padahal ada beberapa kebenaran yang nggak cukup didengar sekali loh. Saya ulang ya. Ada kebenaran-kebenaran yang tentang penghiburan, tentang motivasi yang kita udah tahu, itu cuma ngingetin. Jadi sebenarnya kalau didengar berkali-kali juga nggak ngubah banyak. Tapi ada pengajaran-pengajaran yang sebenarnya nggak cukup hanya didengar sekali. Nah, celakanya kita adalah kita ini malas pengulangan. Kita ini bahkan anti pengulangan.
Bahkan kalau kita udah mendengar satu pelajaran, satu khotbah yang kita udah dengar, kita juga bilang gitu kok, oh udah tahu ini mah, udah pernah dengar kok. Nah masalahnya bukan udah dengar atau belum, masalahnya udah ngerti atau belum. Nah mengapa pengulangan itu dibutuhkan? Mengapa pengulangan itu dibutuhkan? Makanya bersyukur kalau kita ini sekarang ada di zaman yang canggih, di mana khotbah-khotbah diupload di YouTube, sehingga kita bisa mengulangnya kapan aja kita mau loh sebenarnya. Cuman seringkali fasilitas yang ada itu nggak dimaksimalkan, karena kita nggak ngerasa gini, ya kan saya sudah dengar. Nah masalahnya kembali lagi, denger aja itu sebenarnya nggak cukup. Oke, sekarang mengapa sih pengulangan itu dibutuhkan? Pengulangan itu dibutuhkan karena Yosua pasal yang pertama ayat 8 udah mengingatkan bahwa ternyata seringkali kita ini pelupa. Makanya Yosua pasal yang pertama ayat 8 bilang, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Nah jadi nggak cukup hanya dengar, nggak cukup hanya terima, nggak cukup hanya terinspirasi, tapi kita harus belajar mengulangnya, dan bukan hanya mengulang, tapi merenungkannya. Nah makanya nggak heran, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga, ada satu keanehan yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke sorga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata, kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab, saya perhatikan kalimat ini. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri, dan jadi bukan cuma menampakkan diri aja, kata dan itu ada hubungannya. Ada hal yang lain sebelum kata dan itu. Apa sih tujuan dia berulang-ulang? Menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ternyata pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah itu diulang-ulang bukan sekali dua kali. Bukan sehari dua hari, tapi selama 40 hari. Pertanyaan saya, kapan terakhir kita mendengar satu pengajaran yang kita sudah dengar sekali? Butuh diulang, karena ternyata saat saya mendengar khotbah itu kedua, ketiga, ternyata ada beberapa angle, ada beberapa pengertian yang saya dapatkan justru bukan waktu mendengar pertama kalinya, tapi waktu mendengar kedua kalinya, mendengar ketiga kalinya. Jadi ada angle-angle yang waktu pertama dengar mungkin itu miss, tapi saat saya mendengar kedua atau ketiga, ada yang Roh Kudus ingatkan, justru fokuskan yang saya nggak dapatkan saat saya mendengar hal itu pertama kalinya. Nah itu sebabnya hari ini kalau kita rindu untuk mengalami pertumbuhan dan kedewasaan di dalam kehidupan kita, jangan puas terinspirasi saat mendengar firman, karena kuncinya adalah teraplikasi. Nah mengapa pengulangan itu seringkali dibutuhkan? Jawabannya karena pengetahuan dan pengertian itu jarang sekali diperoleh pada saat yang bersamaan. Saya ulang, jadi tolong jangan sok pinter ya. Karena sebenarnya pengetahuan dan pengertian itu jarang sekali diperoleh pada saat yang bersamaan loh saudara. Bukankah seringkali ketika kita berjalan dengan Tuhan, tiba-tiba kita bilang, oh sekarang saya baru ngerti. Nah berarti apa? Dulu baru tahu, sekarang baru ngerti. Nah ternyata apa yang terjadi? Butuh waktu seringkali. Makanya yuk belajar jadi murid Kristus yang belajar untuk mendengar beberapa pengajaran yang penting, harus diulang, dan bukan cuma diulang, tapi direnungkan. Di follow up-nya adalah pengulangan dan perenungan. Saya nggak bilang sampai 40 kali ya cukup 2 kali, 3 kali lah. Belajar untuk dengar lagi. Nah, selama ini gereja cuma fokusnya ke apa coba? Ayo, waktu dengar firman dicatat ya. Oke, itu kebiasaan yang bagus. Cuman pertanyaan saya, kapan terakhir saudara buka dan baca catatan khotbah saudara? Banyak kali orang cuman hanya fokus di nyatetnya loh, tapi juga nggak pernah di follow up tuh. Makanya kembali, betapa pentingnya kita nggak puas terinspirasi, karena kuncinya adalah teraplikasi. Nah ada sebuah buku yang menurut saya bagus. Buku ini bukan buku rohani sih, buku sekuler. Tulisan dari Andreas Hareva. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Mindset Therapy. Nah, yang membuat saya tertarik dengan buku ini adalah karena mindsetnya itu, lalu saya beli.
Dan ketika saya membacanya, saya terkejut karena ternyata Andreas Harifa itu menyingkapkan sebuah hikmat yang sebenarnya bagus untuk kita terapkan dalam kekristenan kita. Dia menawarkan konsep pengayaan makna kata belajar dari dalam artian learn, unlearn, dan relearn. Nah, dia menjelaskan dengan singkat, saya coba kutip aja poin pentingnya. Belajar tidak saja dipahami sebagai kegiatan mendapatkan atau mengumpulkan, memperoleh informasi, pengetahuan atau keterampilan serta ilmu pengetahuan. Jadi belajar itu jangan dimaknai cuma hanya dapat, mengumpulkan, memperoleh. Jadi waktu selama ini kita belajar tuh identiknya dengan gini, dengerin tuh, baca tuh. Nah, padahal sebenarnya itu baru learning. Nah, Andreas Harifa berkata, tetapi juga sebenarnya nggak cukup di learning, tapi juga meninggalkan, melepaskan, dan membuang apa-apa yang tadinya sudah dipelajari. Itu berarti masuk proses yang kedua, yaitu bukan learning, itu yang pertama learning, yang kedua unlearn. Berarti di proses unlearn itu kita menanggalkan, melepaskan, membuang apa-apa yang tadinya sudah dipelajari. Ambil contoh, saudara pernah menyadari bahwa beberapa pengajaran itu merubah mindset kita. Oh, dulu saya berpikir bahwa hadirat Tuhan itu sebatas praise and worship di gereja. Tapi ternyata setelah kita belajar kebenaran bahwa hadirat Tuhan itu nggak melulu cuma di ruang gereja ya. Tapi ternyata hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kebenaran bahwa ternyata hadirat Tuhan itu tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Nah, berarti itu kan hal yang baru. Tapi masalahnya adalah begini, waktu hal yang baru itu kita dapatkan, apa yang penting? Proses learn, unlearn, yaitu apa? Kita harus meninggalkan, melepaskan, membuang apa-apa yang tadinya sudah dipelajari. Untuk memasuki fase yang ketiga yang Andreas Harifa tuliskan dalam buku Mindset Therapy, yaitu proses relearn, yaitu apa? Memperbaiki, meningkatkan, dan meluruskan apa yang sudah dipelajari itu. Wow, jadi nggak cukup denger loh teman-teman, saudara-saudara. Bukan cukup berhenti denger, terinspirasi, lalu selesai. Lalu lupakan begitu aja, itu namanya firman Tuhan cuma numpang lewat. Itu sebabnya hari ini saya akan tutup dengan gini, gimana ya langkah-langkah yang praktis aja sih untuk kita memastikan kita bisa mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang sudah menginspirasi kita. Nah, waktu saya renungkan hal ini, saya disadarkan akan poin ini. Bahwa ternyata untuk kita mengaplikasi, kita harus memahami keadaan diri atau posisi diri. Karena kalau kita nggak ngerti keadaan diri kita sekarang atau posisi kita sekarang, maka kita nggak akan pernah mungkin bisa mengaplikasikan dengan baik. Itu sebabnya temukan keterhubungan antara kebenaran yang kita terima yang menginspirasi kita itu dengan kondisi atau keadaan kita saat ini. Ambil contoh, saudara sering mendengar kan tentang pengajaran pemuridan, betapa pentingnya kita harus memuridkan, betapa pentingnya kita harus memuridkan. Nah, ingat baik-baik, kita harus mulai menangkap mandat pemuridan itu dan diaplikasikan dengan kondisi kita saat ini. Supaya saudara bisa mengaplikasikannya, saudara perlu tahu kondisi saudara atau posisi saudara. Nah, banyak orang nggak paham di sini. Nah, itu sebabnya saya diberkati oleh statement yang pernah disampaikan oleh Kak Jo. Nah, ini menarik menurut saya. Satu kali Kak Jo mengatakan bahwa tersesat itu bukanlah saat kita tidak tahu tujuan, tetapi saat kita tidak tahu di mana saat ini kita sedang berada. Saya ulang, ini penting ya. Jadi tersesat itu bukanlah saat kita tidak tahu tujuan, tapi saat kita tidak tahu di mana saat ini kita sedang berada. Nah, kita seringkali punya tujuan kok, tahu kok harus bertumbuh keserupaan dengan Kristus. Kita dengar firman tiap minggu, bagus, tapi seringkali kita nggak tahu kondisi kita, keadaan kita, itulah yang membuat kita jadi tersesat. Nah, saya mau tanya, kapan saudara tersesat? Saya masih ingat beberapa tahun lalu, saya lakukan perjalanan dengan keluarga saya ke Tasikmalaya. Nah, kita ini coba rute baru dan ngikutin, dulu itu belum ada Google Map ya, dulu masih Garmin ya, GPS Garmin itu. Lalu apa yang terjadi, saya ngikutin GPS itu, waduh, itu di bawah saya nggak tahu kemana itu. Sampai nanjak gunung, sampai jalannya rusak sekali, tapi di situ saya bingung, ini gimana ya? Nah, saya mau katakan, saya tersesat loh waktu itu loh. Tersesatnya pertanyaan saya. Tersesat itu apakah karena saya tidak punya tujuan? Saya punya tujuan, Tasikmalaya.
Tapi tersesat itu adalah saat saya tidak tahu di mana saat ini saya ada. Nah, hari ini, kenapa ada banyak orang susah mengaplikasikan kebenaran? Karena menurut saya kondisinya karena kita tuh nggak tahu diri, kita tuh nggak tahu posisi diri, nggak tahu keadaan kita. Makanya kalau kita nggak tahu keadaan kita, ya kita akan sulit mengaplikasikannya. Nah, ambil contoh, Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 18. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai 18, bahwa karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, jadi ini jemaat di Laodikia itu ironis ya, mereka merasa kaya, mereka berkata, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu yang mereka pikir, itu yang mereka rasa tentang diri mereka. Tapi ternyata Tuhan bilang begini, mau tahu nggak sebenarnya itu apa sih? Dan karena engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Waktu saya merenungkan ayat ini, seringkali bukankah kita harusnya sadar bahwa seringkali kita tuh nggak nyadari keadaan kita. Kita ngerasa bertumbuh, padahal sebenarnya kita belum bertumbuh. Kita ngerasa sudah memuridkan, tapi sebenarnya kita belum memuridkan kok sebenarnya. Kita merasa kita udah mengalami kemajuan, tapi sebenarnya kita nggak mengalami kemajuan apa-apa kok. Nah itu sebabnya, yuk, menurut saya missing link-nya di mana sih? Missing link-nya adalah seringkali gini, kita berhenti terinspirasi, tapi waktu kita mau aplikasiin, karena ternyata gini, untuk kita bisa mengaplikasikan, kita tuh mesti nyadari keadaan kita itu ada di mana. Nah, ini penting. Nah, itu sebabnya saya mau akhiri dengan ini. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki action plan. Tentu saudara sering mendengar kata ini kan, action plan. Nah, saya sederhana aja sih tentang action plan yang saya tawarkan untuk saudara tidak berhenti puas di titik terinspirasi, tapi belajar untuk teraplikasi. Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan, sadari posisi atau keadaan saat ini. Karena ini penting. Waktu dengar kebenaran kita bilang gini, iya ya, saya itu sebenarnya belum mengasihi Tuhan. Saya itu ternyata sebenarnya baru sebatas memanfaatkan Tuhan, ternyata. Atau contohnya tiba-tiba kita sadar, ya ampun saya sadar, ternyata saya itu belum memuridkan apa-apa loh. Saya memang mungkin aktif di pelayanan, tapi saya belum pernah memuridkan orang. Nah, itu tuh penting karena kita tersesat kalau kita lagi nggak tahu di mana kita saat ini. Ingat, itu yang Kak Jo katakan tadi kan. Makanya saya katakan, untuk kita bisa memiliki action plan, maka kita harus yang pertama-tama sadari dulu posisi atau keadaan saat ini. Yang kedua, tetapkan tujuan yang hendak kita capai. Oh, kita dengar kebenaran bahwa ternyata saya harus memuridkan. Tuhan ingin saya memuridkan. Nah, berarti targetnya adalah memuridkan. Nah, di situ apakah berhenti di tujuan? Enggak. Saudara harus belajar masuk ke poin selanjutnya. Tuliskan. Enggak cukup hanya di tekad, tapi harus tuliskan di kertas, di buku kecil, contohnya di diary kita. Tuliskan tindakan yang nyata, yang segera kita akan lakukan. Karena kalau ditunda-tunda, ya akhirnya kita lupa gitu. Padahal ternyata sebenarnya betapa pentingnya kita harus belajar mengeksekusi semua tujuan, semua planning-planning kita. Ya, tuliskan tindakan-tindakan nyata yang segera kita lakukan. Nah, apakah cukup sampai di situ? Enggak. Disiplin diri untuk konsisten. Kenapa? Saya katakan kita perlu mendisiplin diri untuk konsisten karena tantangannya pasti banyak. Tadi katakan kan, ada penganiayaan karena firman itu. Tujuan iblis menganiaya supaya kita berhenti mempercayai kebenaran itu dan kita berhenti melakukannya. Berhenti untuk mengaplikasikannya. Makanya betapa pentingnya kita punya disiplin diri untuk konsisten melakukan tindakan-tindakan demi mencapai tujuan kita. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya kita mengevaluasi secara berkala. Makanya penting dicatat supaya kita jadi ingat dan supaya kita bisa punya waktu untuk mengevaluasi. Iya ya, saya sudah bertekad untuk memuridkan, tapi apakah benar-benar saya sudah memuridkan dan saya sudah belajar untuk berbagi hidup dengan orang dan mulai konsisten mendukung mereka, memperhatikan mereka, membangun hubungan dengan mereka. Ya, jangan-jangan kita mulai fokus ke yang lain. Nah, itulah sebabnya saya tawarkan 5 langkah untuk kita action plan. Makanya setiap kali dengar firman, jangan cepat-cepat pulang. Ini kalau udah kebaktian normal, atau jangan cepat-cepat melakukan aktivitas yang lain. Ambil contoh setelah kita selesai, jangan cepat-cepat makan, tapi ambil waktu 5 menit atau 10 menit untuk kita merenung. Iya ya, tadi firman Tuhannya bicara apa ini? Oh, bicara ini. Oh,
Saya harus belajar nggak puas terinspirasi tapi teraplikasi ya. Lalu ingat, saudara harus belajar untuk menyadari posisi saudara saat ini. Iya ya, saya itu cuma berhenti di puas di terinspirasi, tapi saya nggak pernah teraplikasi. Nah, sadar tuh. Terus kedua, tetapkan tujuan. Terus tuliskan tindakan-tindakan. Lalu setelah itu kita belajar berdoa sama Roh Kudus untuk kita mendisiplin diri untuk konsisten melakukannya. Nah itu sebabnya saya tawarkan hal ini untuk kita mulai merubah cara kita menjalani kekristenan kita. Saya mau katakan, hiduplah sebagai murid Kristus. Dan bukan seperti orang banyak yang berfokus pada pembelajaran. Masih ingat ya, kalau saudara mengikuti teaching-teaching saya, bahwa ketika Tuhan Yesus ngajar tentang perumpamaan penabur, itu yang dengar itu bukan cuma murid, orang banyak loh. Tapi rupa-rupanya, waktu Yesus selesai mengajar, Yesus selesai menyampaikan perumpamaan, orang-orang banyak itu bubar, udah bubar gitu aja. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 9, murid-muridnya itu mendekati Yesus dan bertanya, "Guru, maksud perumpamaan itu apa sih?" Jadi, murid itu cirinya apa? Cirinya nggak puas cuma denger. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sama seperti Yakobus tadi, melihat cermin, tahu keadaan, lalu pergi dan melupakan begitu aja. Nah, bukankah itu yang kita lakukan selama ini? Dengar firman, terinspirasi, dijamah Tuhan, seneng. Tapi sekarang setelah selesai gimana? Setelah selesai bagaimana nih? Apakah cuma berhenti terinspirasi ataukah teraplikasi? Nah, kenapa? Ini saya suarakan. Karena Albert Einstein jelas berkata, adalah sebuah kegilaan jika kita melakukan hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau saudara rindu tahun 2021 itu menjadi tahun pertumbuhan, tahun percepatan dalam kehidupan kita, maka cara kita, gaya kita mendengar, belajar firman harus dirubah dong. Jangan cuma pengejarannya terinspirasi aja, tapi kita harus memastikan semua itu teraplikasi. Nah, saya akan tutup dengan ini. Menurut saudara, ini mungkin pertanyaan yang bodoh, tapi pertanyaan ini harusnya mengajar kita sesuatu yang penting. Menurut saudara, lebih hebat mana sih antara Yunus ataukah Yesus? Saya ulang, kalau saya dan saudara ditanya, menurut saudara lebih hebat mana sih Yunus atau Yesus? Saudara pasti tentu akan menjawab, Yesus dong, dia Tuhan kok. Oke, luar biasa memang Yesus menang dari Yunus. Tapi bagaimana dengan ministry Yesus dan Yunus? Yunus itu khotbah di Niniwe, satu kota bertobat. Yesus khotbah dan tidak satu kota bertobat. Masih ingat pelajaran dari Yunus? Itu sampai mereka tuh berpuasa. Dan bukan cuma mereka berpuasa atau berkabung, tapi binatang-binatang mereka juga berkabung juga, puasa juga loh. Di situ kita lihat, waduh, Yunus itu lebih hebat sepertinya dari Yesus loh. Bahkan kalau saudara pelajari dalam kisah Yunus, Yunus ini parah loh. Waktu khotbah di Niniwe pun sebetulnya dia tidak mengharapkan pertobatan di Niniwe loh. Tidak loh. Dia itu karena kepaksa aja sih sebenarnya. Dia khotbah lalu terbukti dia mengharapkan sebetulnya mereka nggak bertobat kok. Tapi ternyata orang-orang Niniwe yang mendengar berita yang Yunus sampaikan, mereka bertobat loh. Sementara kalau kita compare dengan Yesus, waduh, kok nggak sefenomenal ini hasilnya? Nah pertanyaannya adalah, apakah berarti Yunus lebih hebat dari Yesus? Tentu tidak. Yunus itu nggak akan pernah bisa dibandingkan dengan Yesus. Tapi pelajaran yang saya mau lepaskan di sini adalah begini, ternyata sang pendengar itu lebih penting dari sang pembicara. Kita ini selama ini hanya berfokus pada pembicara yang hebat, pembicara yang bagus. Tapi padahal sebenarnya gini, yang menentukan perubahan itu bukan pembicara hebatnya, tapi saudara waktu setelah mendengarnya itu ngapain. Makanya saya tutup pengajaran ini dengan lebih hebat mana ya Yunus dengan Yesus. Ternyata bukan karena Yunus lebih hebat, tapi yang mendengarkannya itulah yang sungguh-sungguh berbeda. Doa saya, UCC jangan cuma hanya mengejar pembicara-pembicara hebat. Karena pembicara-pembicara hebat tidak menjamin kita jadi hebat kok. Gitu. Yang membuat kita hebat itu bukan karena pembicaranya, tapi karena kita pintar mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang kita pelajari. Itu sebabnya saya dorong untuk saudara mulai rubah. Gaya kita belajar firman harus dirubah. Belajar cintai pengulangan. Terus belajar direnungin. Diingat-ingat, iya ya, kemarin
kemarin belajar ini, diingat-ingat, terus minta Roh Kudus wahyukan. Di situ saudara mulai tindak lanjuti dengan membuat action plan yang sederhana, tapi itu adalah bentuk keseriusan kita untuk bertumbuh dan berubah. Itu yang saya mau sampaikan, dan sungguh doa saya tahun 2021 menjadi tahun yang sangat berbeda dengan tahun ini. Kenapa? Karena kita melakukan perubahan-perubahan dalam cara kita belajar firman Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan, doa saya. UCC, mari kita masuki sebuah babakan baru tentang hidup sebagai seorang murid Kristus. Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan kepada Kak Oci. Silakan Kak Oci. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Hanya
Kami mau jadi pribadi yang bukan hanya terinspirasi, tapi kami menjadi pribadi yang ahli dalam mengaplikasikan sesuatu yang telah kami ketahui. Jadikan jemaatmu di UCC, di United, enggak menjadi pribadi yang senang hanya terinspirasi. Wah gila keren, wah gila, wah bagus banget khotbahnya. No, it is not enough. Karena tantangan berikutnya apakah kita mengaplikasikannya atau tidak. Mari Bapa, pakai firman-Mu ini dalam kehidupan kami untuk mengasah kami, untuk mengupgrade kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku firman. Ahli dalam mengaplikasikan firman. Lord Jesus, thank you for the word of God. Thank you for your truth. Thank you for Koan yang sudah sampaikan this message, special message for our community. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit for your inspiration, for your truth. Terima kasih. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bergeser, yang move from inspiration to application. Bagaimana kami menjadi pribadi-pribadi yang mengaplikasikan firman-Mu. Makasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, saya diberkati sama tadi yang Koan sampaikan. Ada dua hal yang saya ingin ingatkan kepada saudara. To be inspired is good, but to be an inspiration is great. Jadi jangan cuma sekedar wah gila gue terinspirasi. Nah, tapi jadilah seseorang yang menginspirasi orang lain. Orang gak mungkin terinspirasi sama kita kalau kita gak melakukan sesuatu. Jadi tentunya kita harus sudah melakukan dan mengaplikasikan sesuatu. Dan seperti yang udah sering saya ulang-ulang untuk jadi value di gereja Tuhan di United. Adalah apa? Belajar dari orang hebat itu biasa. Tapi kalau belajar dari orang biasa itu kita yang hebat. Tadi kawan sudah menyampaikan. Yang terpenting itu bukan siapa yang bicara itu sebenarnya. Tapi siapa yang mendengarkan. Karena kualitas perubahan tidak ditentukan oleh siapa yang bicara. Tapi kualitas perubahan itu ditentukan oleh siapa yang mendengarkan dan mengaplikasikannya. So, mari belajar. Itu sebabnya mengapa in our community anak SMA pun, ya, anak yang baru kuliah pun diberi kesempatan untuk share. Ya, seperti yang kita tahu, 5 minutes, 7 minutes sudah diberikan. Angeline sudah pernah diberikan. Brian sudah diberikan. Menyusul nanti yang lain. Kita nggak cukup puas cuma kita yang bisa bicara, tapi mereka diizinkan untuk bisa mempraktekkan ya apa yang telah mereka ketahui. Jadi mari kita jadi pribadi yang rendah hati, mau mendengar, mau belajar dari siapapun. Saya punya pilihan kalau ada di klub Gucci. Kalau saya punya pilihan untuk ngapain gue nggak dapat berkat dari anak-anak gue, dia mah levelnya di bawah gue nggak mau lo dengerin, mending ikutan sama yang levelnya komunitasnya Kowing aja. Bisa, tapi kenapa saya mau tetap ada di klub itu? Karena saya mau belajar dari anak-anak saya. Ketika anak-anak saya sharing, punya ketajaman, punya progress, this will bring like happiness buat seorang ayah ketika melihat anaknya mampu melakukan sesuatu yang lebih. Ya kalau belum, progresivitas itu perlu dihargai. So pastikan dua hal ini menjadi momen penting buat kita untuk kita ingat. To be inspired is good, but to be an inspiration is great. Oke? Dan yang kedua, belajar dari orang hebat itu biasa, tapi belajar dari orang biasa kita yang hebat. Bilang kiri kanannya sama saudara, sama keluarga, bilang belajar dari orang hebat itu biasa. Tapi belajar dari orang biasa itu kita yang hebat. Oke? Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Kelvin akan memberikan pengumuman yang penting buat kita. Silahkan Kelvin. Alright, thank you. Buat Koan, thank you buat Koci. Boleh Bapak Ibu Saudara juga boleh memberikan digital reaction-nya buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang menyehatkan kita. Karena saya percaya ketika kita sehat, maka pertumbuhan adalah menjadi sesuatu yang alami dan keberbuahan menjadi sesuatu yang alami. Amin. Oke, saya ingatkan untuk kita semua tetap di dalam masa-masa pandemi, dalam waktu-waktu kita ke depan untuk kita stay connected. Yang pertama adalah stay connected to God. Bagaimana kita bisa berbuah dalam hidup ini kalau kita tidak pernah terkoneksi dengan sumber dan menganggap bahwa terkoneksi itu adalah sesuatu yang sangat penting. So saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara
Stay connected to God. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, lalu stay connected to the service. Stay connected to the pertemuan komunal seperti ini. Minggu depan kita akan sama-sama celebrate kita punya Christmas. Tanggal 13, jamnya seperti biasa, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Mungkin ada keterlambatan sedikit karena akan ada sesuatu yang spesial yang telah dipersiapkan dari tim kreatif dan tim praise and worship. So, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tidak hanya Bapak Ibu Saudara saja yang mengikuti service ini, tetapi saya sangat mengundang, saya sangat mengencourage, strongly encourage Bapak Ibu Saudara boleh mengajak rekan, teman, family, siapapun yang Bapak Ibu Saudara mulai dari saat ini Bapak Ibu Saudara mulai doakan, Tuhan, siapa yang aku perlu ajak Tuhan, siapa yang aku perlu bawa untuk mereka yang aku ajak bisa mendengarkan pesan Kristus, pesan Natal, berita sukacita bagaimana ada seorang yang besar mengasihi kita dan dia rela turun ke bumi ini untuk mengasihi kita, untuk mencintai kita, mengerjakan amanat agung. Siapa Tuhan ketika ada nama itu di hati saudara, saya sangat strongly encourage untuk Bapak Ibu Saudara setidaknya mengambil bagian dalam sebuah misi besar amanat agung. So Bapak Ibu Saudara boleh mengajak rekan, saudara, teman, family untuk sama-sama join dengan cara apa? Dengan cara memforward nomor UCC call center bisa atau nanti saudara bisa memforward link Christmas yang akan kita tentunya kita akan sebarkan mungkin lebih awal tidak hanya Sabtu, mungkin Jumat sore. Oke, lalu stay connected to God, stay connected to service seperti ini. Lalu saya juga strongly encourage untuk Bapak Ibu Saudara bisa stay connected to the club. Oke, untuk stay connected kepada komunitas kecil. Saya percaya komunitas kecil mengambil porsi yang penting dalam pertumbuhan kehidupan. Kita perlu menjadi satu dalam persekutuan orang percaya, apalagi dalam situasi kehidupan yang banyak orang prediksikan bahwa dalam kehidupan begitu banyak tantangan ke depan. Kita tidak cukup hanya ada di pertemuan hari Minggu, kita perlu orang-orang yang menyiram sesuatu dalam menyiram benih-benih yang telah ditanam dalam kehidupan kita. Supaya apa? Setiap benih yang telah ditanam itu boleh tumbuh subur dalam kehidupan kita. Amin. So, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk join di dalam klub, Bapak Ibu Saudara bisa mengkontak UCC Call Center dengan sangat baik. Co-host telah membantu kita menampilkan nomornya di 0877 7000 1353 dengan bilang bahwa saya ingin sekali di klub. Apa yang harus saya lakukan dan percayalah UCC Call Center akan sangat excited membantu Bapak Ibu Saudara. Oke. Lalu yang berikutnya, jika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara mencintai Tuhan, Bapak Ibu Saudara haus ingin memberkati tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer kepada rekening BCA di 77706666168 atau jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan dengan cara yang berbeda dengan the different way, Bapak Saudara bisa men-scan QRIS yang ada. Saudara bisa membayar lewat link aja, bisa lewat BCA Mobile, lewat GoPay, lewat OVO, lewat Dana, lewat Shopee. Seluruh alat bantu pembayaran sepertinya bisa terkoneksi dengan QRIS ini. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa coba, saya akan berikan waktu 1 detik untuk 1 sampai 2 detik untuk Bapak Ibu Saudara boleh men-scan. Andaikan ada Bapak Saudara yang belum pernah men-scan logo barcode ini. Oke. Lalu ada datang pengumuman yang penting dari Departemen Kids. Oke. So bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai anak dan beribadah di UCC Kids, tolong dicatat baik-baik. Di tanggal 11 Desember itu di hari Jumat, jam 3 sore sampai jam 5 sore, United Kids akan membagikan goodie bag dalam rangka celebrate Christmas ini dengan cara drive-thru, oke? Dengan cara drive-thru dan kita akan lakukan dengan cara protokoler yang kuat, tentunya dengan mask ya, saudara bisa pakai face shield dan tolong parents mempersiapkan anak-anak you kids untuk ikut bila memungkinkan. Kalau saudara rasa confirm, saudara rasa sepertinya confidence, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu Saudara, confidence untuk ajak anaknya ke You Kids, ke sini, ke Arkana. Agar apa? Agar bisa berinteraksi secara atau temu kangen dengan guru-guru You Kids secara langsung. Oke, itu kapan? Itu hari Jumat di tanggal 11 Agustus jam 3 sore sampai jam 5 sore. Hanya 2 jam. Hanya 2 jam. So Bapak Ibu Saudara bisa ajak anak Bapak Ibu Saudara
1, 2 orang, 3 orang naik mobil datang ke sini. Nanti guru-guru kids dengan protokoler yang ketat akan datang menghampiri mobil Bapak Ibu Saudara atau seperti apa nanti mungkin dikoordinasikan lewat grup yang ada. Dan akan memberikan goodie bag untuk kenang-kenangan, untuk sesuatu celebrate ya, untuk kita sesuatu yang menyenangkan. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk Christmas tanggal 13 ya jam 10 sampai jam 12. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pergi berlibur atau sedang dalam perjalanan untuk pergi ke tempat berlibur, kalau boleh saya strongly encourage untuk saudara pun menyetel link Zoom-nya dan mendengarkan secara audio. Supaya apa? Supaya kami rindu dan kami ingin sekali Bapak Ibu Saudara tidak tertinggal pesan Natal yang saya percaya akan sangat profetis disampaikan oleh seorang hambanya yang luar biasa. Itu di tanggal 13 ya, jam 10 sampai jam 12, oke? Lalu saya juga strongly encourage sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, sebagai bagian dari kita mensupport pemerintahan yang ada, saya sangat mengencourage Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara dalam sangat ketat sekali menjaga protokoler kesehatan. Karena hari-hari ini seperti kita tahu banyak sekali orang tanpa gejala, mungkin sedikit lalai dalam kewajiban untuk menjaga protokoler. Sayang sekali banyak orang yang pada akhirnya tidak bermaksud untuk kita melukai tapi akhirnya terlukai oleh karena kita. So, bagian dari tubuh Kristus saya percaya kita orang Kristen adalah orang yang bertanggung jawab. Amin. So, tetap stay healthy, keep protokol. Oke, terakhir kita akan tutup dengan sama-sama kita percaya bahwa kita bersama-sama dalam sebuah komunitas yang punya visi yang saya percaya visi ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang Tuhan percayakan. Visi ini bukan sesuatu yang main-main. Dan karena itu sebelum nanti kita akan tutup sama-sama berkat dari Coach Oci, saya rindu untuk kita bersama-sama membacakan visi ini dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah semangat bahwa inilah yang perlu kita hidupi dan inilah yang akan kita alami bersama-sama. Oke, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, United Vision. Menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Boleh bilang dalam hatinya bahwa ini visi buat hidup saya. Oke, terima kasih itu saja. God bless you and I love you. Oke, baik kalau nggak ada. Yang pertama Widi berulang tahun, jadi happy birthday Widi dimanapun kamu berada. Kalau nggak salah bersama dengan Liani ya. Jadi happy birthday buat Widi 17, tanggal 17 kemarin berulang tahun. Terus happy anniversary juga buat my daddy and my mom, ulang tahun pernikahan yang ke-50. Oke. Juga Hani dan Engkong ya, Hani dan Engkong juga anniversary, jadi happy anniversary. Oke. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya minta ada satu orang yang membantu saya untuk berdoa. Mana tadi yang sudah diculik? Tolong silakan ke sini. Saya minta satu orang ini yang berdoa buat kita. Ya, khusus diculik dan dia yang akan menutup kita di dalam doa. Boleh. Halo. Ini ditodong langsung Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan. Kita udah? Yuk mari Bapak Ibu, saudara yang di rumah dan dimanapun kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan siang hari ini. Pada kaget semua kali ya. Oke, mari Bapak Ibu. Oke. Kami bersyukur buat Widi yang berulang tahun, buat my mom and my dad yang sudah 50 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Kami percaya Hani dan Kong juga yang telah berhasil melewati masa-masa yang gak mudah untuk tetap bertahan di dalam pernikahan. Kami percaya anugerah-Mu turun buat mereka. Diberkati Tuhan dan jadi display yang keren buat Yesus, dimuliakan dalam hidup mereka. Dan kami percaya rencana-Mu belum selesai, Engkau masih mengizinkan mereka hidup, artinya Tuhan punya rencana, Tuhan mau memakai mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang dan membawa banyak jiwa bagi Kristus. Diberkati hidup mereka, keluar masuk mereka, diberkati dalam bisnis, diberkati dalam usaha, diberkati dalam keluarga. Semuanya ditujukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Sebentar kita akan bersama-sama menerima doa dan menerima berkat. Saya persilakan Jeffrey. Bapak kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Bapa yang baik. Yang akan terus memelihara kehidupan kami, yang akan terus menaungi kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan terus mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan di luar dari pemikiran kami. Di luar dari apa yang kami bayangkan, Tuhan siapkan yang terbaik.
Terima kasih buat setiap ibadah persekutuan kami siang hari ini. Kami percaya apa yang kami terima hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami dengar, apa yang kami terima. Kami pastikan kami mau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Kekasih yang dikasihi Tuhan, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Siang hari dimanapun saudara Bapak Ibu berada, buka tanganmu. Biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluarga pernikahanmu, memberkati orang tuamu, memberkati suami, istri dan anak-anakmu, memberkati apapun yang dijumpai oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Mulai dari pagi siang hari ini sampai selama-lamanya, Yesus datang kali yang kedua. Yang sudah menerima yang terbaik bersama berkata, amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mari kita bergeser. Mari kita bergeser dari terinspirasi jadi mengaplikasikan dalam kehidupan kita. God bless you, happy Sunday.